Memang berangkatnya dari, apa namanya, kebutuhan pasar gitu ya. Pasar saat ini memang menghendaki rumah-rumah yang memang, eee, modern gitu ya. Mhm. Modern namun karena memang kita concern-nya itu ke lokal, jadi modern kita kemas dengan bentukan-bentukan lokal yang kita adopsi. Misalnya kita menggunakan atap itu bentukannya limas. Halo, balik lagi di Ngatis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Tapi saya mau lupa buka masker dulu. Dan seperti biasa di setiap edisi ini take kedua masker saya jatuh terus nih. Jadi seperti biasa di Ngatis, saya nggak bakal bosan-bosan untuk ngingetin buat para teman ngobrol yang sedang menonton dan menyaksikan dimanapun teman ngobrol berada saat ini, harus tetap ingat 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Intinya tuh untuk saat-saat ini kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluyuran. Nah dan juga tim produksi kita kali ini sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat dan juga rata-rata dari kita sudah divaksin. Baik teman ngobrol, saat ini saya sedang berada di Taman Sari Suwarna, sebuah perumahan yang kalau teman ngobrol bisa lihat di belakang ini memang kelihatan asri banget. Dan tentu saja memang artinya kalau saya datang di satu perumahan nih biasanya saya bakal ngobrolin tentang properti. Nah, properti ini bisa dikatakan sebagai materi yang masih seksi sekali untuk kita bahas kapanpun kayaknya. Walaupun mungkin kita tahu properti mungkin sedang naik turun, tapi akan selalu menarik untuk dipilih menjadi pilihan terbaik buat teman ngobrol untuk berinvestasi. Nah, kali ini saya nggak akan sendiri, ada bangku satu lagi, saya bakal ngobrol tentang dunia properti bersama ahlinya. Tentu saja kita bakal berdiskusi mungkin ya. Dan mau tahu siapa teman ngobrol saya hari ini? Oleh karena itu teman ngobrol jangan kemana-mana, tetap di Ngatis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel setelah yang dua ini. Halo teman ngobrol, balik lagi di Ngatis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, saya nggak sendirian. Ya. Saat ini saya saat ini sedang berada di Taman Sari Suwarna Residence bersama dengan General Manajernya Taman Sari Suwarna Residence, yaitu Bapak Eri. Betul Pak Eri ya? Betul. Mungkin kita buka masker aja Pak ya. Oke, siap. Dan tentu saya tadi seperti di awal juga udah bilang bahwa tim produksi sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat Pak. Ya. Sebelum saya mulai, apa kabar Pak? Alhamdulillah super baik. Iya, walaupun cuacanya nggak bisa ditebak tapi tetap sehat Pak ya. Karena dengar-dengar kalau Pak Eri ini hobi sepedaan ternyata Pak. Ya, hampir setiap minggu saya main sepeda ya. Bahkan kayaknya di Taman Sari di komplek ini sering banyak teman-teman pesepeda yang sering mampir. Alhamdulillah setiap Sabtu Minggu itu ada aktivitas di Taman Sari Suwarna Residence ini ya, sebagai tempat komunitas berkumpul gitu ya, terutama untuk aktivitas sepeda. Ya di masa kondisi yang seperti ini nih memang kegiatan bersepeda itu jadi pilihan ya untuk olahraga. Nah kebetulan memang kawasan kami itu representatif lah untuk kegiatan itu. Karena memang pas masuk ke sini dari pintu gerbang langsung lihat asri banget, seger banget kalau tinggal di sini. Sebelum kita bahas itu Pak ya. Siap. Nah ini Bapak tadi bilang nih di awal barusan di situasinya seperti ini. Yap. Ya kita masih di tengah-tengah pandemi Pak. Ya. Betul. Tapi satu hal yang menarik nih Pak, saya sempat riset dulu nih. Biasa kalau pembawa acara memang harus riset dulu Pak, biar pertanyaan nggak ngasal kan. Itu satu hal yang menarik loh Pak. Kalau kita ngomongin pandemi yang serba tidak pasti, tapi mungkin orang investasi agak ragu kan, benar nggak sih? Betul. Kayaknya, wah saya mau mengeluarkan uang sekian untuk investasi agak ragu. Tapi ada satu hal yang menarik nih Pak. Ya. Ternyata dunia properti di awal 2021, tolong diralat nih Pak, entah salah entah benar ya. Pasti benar. Pasti benar. Jadi ternyata dunia properti ini di awal 2021 itu lagi bagus Pak ya. Nah kalau ini kita udah masuk semester kedua kan, kita udah masuk bulan Juni ini, udah masuk Juli bahkan. Kira-kira kalau lihat prospek dunia properti ini apakah masih seksi untuk dilirik sebagai properti untuk investasi gitu Pak? Ya, salah satu investasi yang sangat-sangat menjanjikan lah ya. Artinya kan kita tahu bahwa
kondisi kebutuhan rumah ini kan semakin hari kan semakin bertambah. Betul. Jumlah penduduk kita semakin bertambah. Betul. Sedangkan jumlah tanah kita nggak bertambah gitu ya. Tanah berkurang, Pak. Berkurang gitu ya. Nah, artinya atas kebutuhan ini kan akan selalu ada gitu ya. Nah, di tengah kondisi saat ini memang sektor properti di awal pandemi sangat terpukul. Betul. Namun 2021 mulai kelihatan grafik atas peningkatan kenaikan atas demand kebutuhan properti ini, terutama di landed ya. Jadi landed itu kita masih bisa bertahan lah. Itu seperti itu kurang lebih. Berarti ya itu tadi Bapak sudah sebutkan di awal bahwa kalau tanah nih kan penduduk makin banyak, tanah makin kurang. Betul. Artinya kan kebutuhan akan rumah itu penting banget, Pak. Ya. Dan itu yang bikin kayaknya masih properti ini menjadi satu investasi yang sangat menarik sekali. Sangat menarik. Nah, berarti kalau kita lihat dulu trennya nih dari Juli sampai akhir tahun, apakah akan terus naik kurvanya nih, Pak, atau gimana? Ya, kita selalu optimis ya, selalu berdoa bahwa bagi kami kebutuhan rumah itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan kami selalu memberikan sesuatu ataupun untuk masyarakat Palembang ini hal yang menarik lah gitu ya, terutama di properti ini. Nah, kita lihat sendiri bahwa Palembang ini sangat-sangat baik ya untuk pertumbuhan ekonominya dibandingkan mungkin beberapa kota yang lain yang memang berdampak sangat-sangat berat untuk kondisi Covid ini. Namun Palembang kita tahu sektor ekonominya masih terus membaik gitu ya dengan kondisi seperti ini. Nah, optimis kami adalah dengan membaiknya kondisi ekonomi yang mulai beranjak tadi, harapan untuk kebutuhan terkait dengan perumahan ini sangat-sangat masih diminati begitu. Betul. Nah, ini satu yang menarik nih dari Taman Sari Suwarna Residence, Pak. Ya. Lokasinya itu ada di pinggir Jalan Nasional. Betul. Oleh Soekarno-Hatta, Pak. Sebelum kita lebih deep lagi, saya mau nanya, kenapa Taman Sari Suwarna Residence memilih lokasi ini, Pak? Berarti artinya daerah ini punya prospek yang bagus sekali dong? Iya, sangat-sangat bagus sekali ya kalau kita lihat ya, karena memang kita posisinya benar-benar berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta. Kita tahu sendiri bahwa Jalan Soekarno-Hatta ini adalah jalan nasional, betul. Yang dimiliki oleh Palembang gitu ya. Kemudian prospek juga di sini memang diperuntukkan untuk beberapa hunian residence gitu ya. Makanya kita melihat bahwa Soekarno-Hatta ini ke depan akan menjadi tempat yang sangat strategis untuk perumahan begitu. Iya, karena ini pertama jalan nasional. Ya. Bahkan ada satu proyek Pemprov yang lagi hot nih. Betul. Nah, ini juga kan bukan rencananya adalah kantor Gubernur Sumatera Selatan kan akan dipindah ke Gubernur Jalan Soekarno-Hatta. Itu akhirnya yang menjadi pilihan Taman Sari Suwarna milih lokasi ini, Pak. Nah, sebetulnya kami melihat potensinya itu sudah sebelum dari perencanaan pembuatan komplek perkantoran gubernur itu ya. Kita melihat bahwa dari sisi lokasi, dari sisi geografis, area Soekarno-Hatta ini sangat-sangat besar potensinya untuk pengembangan itu. Makanya Wika Realty sebagai perusahaan kami juga memilih lokasi ini dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Gitu. Nah, Bapak sebut Wika Realty. Ya. Developernya, Pak. Ya. Itu BUMN kan? Pasti. Ini menarik sekali loh, Pak. Maksudnya kita tahu kebanyakan kalau di perumahan, properti biasanya kan developernya swasta. Ini bisa BUMN tuh, bisa ceritain sedikit nggak kenapa tiba-tiba Wika, bukan tiba-tiba sih, kayaknya udah lama Pak ya. Nah, mungkin kenapa Wika memilih Taman Sari Suwarna itu ada di Kota Palembang? Kalau nggak salah kan Taman Sari ini ada di berapa kota ya, Pak? Iya. Ada berapa kota saat ini Taman Sari? Kita sementara ini mungkin ada di beberapa kota, kita ada di Jawa. Mungkin dari itu ya, dari dari Manado gitu, Manado, Semarang, Bandung, Jogja, dan bahkan di Jakarta juga ada beberapa juga properti kita gitu ya. Ya lumayan banyak gitu ya. Nah, kaitannya dengan Wijaya Karya, Wijaya Karya ini kan kita tahu bahwa BUMN milik pemerintah gitu ya, yang memang memiliki anak usaha yang memang khusus di developer. Jadi Wika Realty ini adalah anak usahanya dari PT Wijaya Karya. Oke. Begitu.
Karena kan gini, kadang salah satu faktor pertimbangan orang untuk membeli rumah adalah developer. Ya. Nah, artinya teman ngobrol kalau lagi nyari rumah nih, saya langsung jualan aja. Jadi harus yakin dulu. Harus yakin dulu, benar siapa Pak. sih yang jualan gitu karena ya? kan ya ini isu juga sebenarnya kan banyak developer kadang ya bahasanya ya dalam tanda kutip developer nakal. Betul. Setelah rumahnya laku udah ditinggal gitu aja kan. Bener nggak sih? Ya mungkin ada lah di luar. Tapi ini kan sebenarnya salah satu faktor pertimbangan orang untuk beli rumah. Ya. Selain lokasi strategis tentunya, tapi Betul. developer. Karena kan lain halnya dengan kita membeli kendaraan Pak. Ya. Kalau kita beli rumah, hunian ya harapannya kan seumur hidup. Yep. Artinya kan juga perlu developer yang menjamin. Ya. Menjamin artinya memang perumahan ini layak dihuni sampai ya mungkin seumur hidup Pak. Ya. Nah kalau ada beberapa kota dari Taman Sari mulai dari Manado sampai ke Sumatera ke Palembang. Sumatera. Kenapa Taman Wika Realty tertarik untuk buat proyek di sini Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa Palembang ini punya potensi. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi Palembang yang begitu baik gitu ya. Apalagi Palembang ini kan kemarin sempat menjadi tuan rumah perhelatan itu ya, Asian Games ya. Betul. Terus ada beberapa event-event internasional juga dilakukan di sini. Artinya kami melihat itu salah satu potensi lah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, Palembang ini bahasa kerennya tuh seksi gitu. Ya, seksi benar. Nah, ditambah lagi kami juga mendapatkan lokasi yang begitu sangat-sangat strategis gitu ya. Sehingga dari pihak direksi kami pada saat itu langsung memutuskan bahwa proyek ini harus segera jalan gitu. Seperti itu, Mas. Artinya memang investasi properti di Kota Palembang khususnya kita ngomong Pak ya, masih sangat menarik sekali. Seksi Bapak bilang tadi. Dan juga ya itu tadi balik lagi tanah makin kurang nih. Nah, buru-buru deh. Langsung nggak usah. Developernya oke punya. Terus udah ada beberapa properti di hampir di seluruh Indonesia katakanlah seperti itu. Nah, tadi sempat ngobrol nih Pak. Kita sebelum mulai syuting kita ngobrol-ngobrol dikit. Ada satu hal yang menarik perhatian saya yaitu tentang local heritage. Tadi Bapak ngomong sedikit konsepnya gitu kan. Betul. Boleh nggak Pak ceritain ke teman ngobrol konsep Taman Sari Residence secara keseluruhan, Taman Sari Suwarna Residence secara keseluruhannya seperti apa Pak? Iya. Jadi Wika Realty dalam mengembangkan proyek-proyeknya yang sudah ada gitu ya. Kami selalu mengedepankan local wisdom. Jadi kami selalu mengangkat lokalitas ataupun kekuatan yang ada di dalam daerah yang sedang kami kembangkan. Nah, contohnya di Palembang ini kami melihat bahwa saat ini memang Palembang ini harus punya karakter gitu ya, harus punya karakter. Jadi sebagai daerah yang berkembang, mereka harus lebih menonjolkan lokalnya. Jadi banyak hal yang bisa kami angkat dari situ. Dari nama kami sendiri Taman Sari Suwarna itu kami ambil dari sebutan untuk Pulau Sumatera sendiri. Suwarna Dwipa yang artinya itu emas. Pulau gitu emas ya. betul. Pulau emas. Jadi kami pengen bahwa hadirnya kami ini menjadi suatu kebanggaan lah bagi konsumen pada umumnya gitu ya, bahwa mereka punya sesuatu yang mereka banggakan yaitu rumah tinggal mereka. Kurang lebih seperti itu. Iya, karena kan itu tadi di awal kita sempat ngobrol bahwa rumah ini kan untuk ditempati seumur hidup Pak, bukan surganya. Ya kita capek pengennya ke rumah. Ya. Nah, ngomong-ngomong rumahnya nih Pak. Kalau Taman Sari Suwarna Residence ini sendiri ada berapa tipe rumah sih Pak yang ditawarkan? Kalau kami saat ini yang kami kembangkan itu ada 3 tipe rumah. Tipe 45 dengan tipe 60 dan 75. Saat ini 3 tipe itu yang kami jual. Best sellernya yang mana Pak? Kasih bocoran dikit. Best sellernya mungkin juga sekalian ngasih saran nih kalau pilih rumah yang kayak gini aja. Nah, kalau best sellernya yang mana Pak yang saat ini banyak dipilih oleh konsumen untuk Taman Sari Suwarna? Kami memang menghadirkan kebutuhan sih ya. Jadi berangkatnya itu memang dari kebutuhan konsumen. Saat ini memang kalau kita bilang best seller itu sebetulnya dari 3 tipe tadi itu memang rata, berimbang Pak ya. Jadi kebutuhannya itu macam-macam gitu ya. Ada yang memang membutuhkan cukup dengan luasan 45 meter persegi, ada yang 60, ada yang 75. Jadi sesuai kebutuhan yang ada.
Sesuai kebutuhan. Jadi kalau bilang best seller ya tiga-tiganya best. Tiga-tiganya best, berimbang artinya Pak. Karena ini kan Taman Sari Suwarna kalau nggak salah berdiri awal 2020. 2020. Artinya walaupun di tengah-tengah pandemi orang masih pengen banget untuk investasi Pak. Iya, karena kebutuhan rumah ini kan nggak bisa istilahnya ditahan gitu ya. Orang punya kemampuan, terus dia punya kebutuhan, akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Jadi tinggal kemampuan untuk melakukan pembelian itu yang menjadi challenge bagi kita. Nah, memang saat ini kami juga bekerja sama dengan beberapa bank, menggandeng beberapa bank, terutama BUMN bank gitu ya. Ada beberapa bank yang memang kami ajak kerjasama, seperti itu. Berarti bekerjasama dengan Himbara Pak ya? Ya. Nah, dan ini juga satu hal yang menarik, lokasi premium Pak. Ya. Premium bisa dikatakan seperti itu. Nah, range harganya nih. Kalau untuk Taman Sari Suwarna sendiri, range harganya dari berapa ke berapa? Secara garis besar aja Pak. Jadi Taman Sari Suwarna ini memang range harga kami itu di angka 700 jutaan sampai dengan 1,5 miliar. Tapi dengan fasilitas gudang Pak. Ya, fasilitasnya boleh cerita nggak ada apa aja Pak? Betul. Jadi sebetulnya dalam kami merencanakan proyek ini, saya mungkin sedikit cerita gitu ya, berangkatnya dari mana gitu ya. Jadi kami melihat kebutuhan ataupun kondisi yang saat ini sedang kita alami. Kita melihat bahwa anak-anak kita gitu ya, perkembangan anak-anak kita itu yang saat ini menurut kami sangat memprihatinkan gitu. Artinya banyak anak-anak kita asik dengan dunianya mereka masing-masing gitu, dengan gadget, dengan yang nantinya akan interaksi sosial mereka akan sedikit berkurang di tengah keluarga pun jadi kurang. Betul. Nah, akhirnya kami membuat konsep yang memang taman ini yang memang digunakan untuk aktivitas. Jadi bukan hanya sekedar taman yang hanya secara visualnya bisa dinikmati, tapi taman yang memang bisa mengakomodir kegiatan mereka gitu, bisa sebagai edukasi gitu ya. Jadi mereka bisa belajar dari jenis-jenis tanaman yang kita pilih gitu ya. Jadi bermacam kegiatan ya yang bisa kita lakukan di taman itu sendiri. Dan buat teman ngobrol yang juga lagi nonton saat ini kita bukan di taman umumnya nih Pak, kita lagi syuting saat ini. Ini taman yang ada di dalam rumah Pak. Di dalam rumah. Nah, artinya memang ya itu Pak, balik lagi kan untuk membangkitkan interaksi sosial di tengah keluarga. Konsepnya juga menarik sekali. Nah, selain taman interaktif tadi, ada apa lagi Pak di Taman Sari Suwarna Residence? Nah, jadi kami pengen memberikan sesuatu istilahnya itu ya. Kita tahu sendiri bahwa kegiatan di luar, kegiatan aktivitas perkantoran yang membutuhkan energi yang sangat menguras gitu ya, menguras energi kita. Harapan kami dengan hadirnya Taman Sari Suwarna ini akan memberikan sesuatu lah pada saat orang kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Mereka akan mendapatkan ketenangan gitu ya, terus kedamaian, terus bisa berinteraksi dengan keluarga mereka gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan, terutama taman aktif tadi, seperti itu. Dan artinya memang Taman Sari Residence ini merupakan hunian yang memang benar-benar untuk dihuni secara nyaman Pak ya. Maksudnya kan gini, kita tadi Bapak bilang pertumbuhan ekonomi di Palembang nih makin lama makin meningkat. Ya. Artinya juga kan gaya hidup orang Palembang sudah menuju metropolis nih Pak. Betul. Artinya juga kan butuh hunian yang sampai rumah istirahat santai, kira-kira Pak gitu ya. Berarti Taman Sari Suwarna Residence ini menjanjikan itu semua Pak. Betul. Bukan menjanjikan tapi menyediakan itu. Jadi kita hadir untuk memberikan solusi. Jadi Palembang ini kedepannya akan menjadikan kota yang sangat besar gitu. Betul. Kota metropolitan. Artinya dengan konsep kota metropolitan itu akan bermacam-macam masalah lah yang akan ada di dalam itu. Nah, Taman Sari Suwarna Residence ini hadir untuk memberikan solusi, salah satu solusi bagi masyarakat, bagi
konsumen untuk memberikan ketenangan pada saat mereka kembali dari aktivitas di luar tadi, mereka akan mendapatkan kenyamanan seperti itu. Iya, artinya sudah seminggu penuh menghadapi problematika kehidupan gitu kan, pengennya pulang ke rumah yang nyaman tentunya. Yang nyaman. Dan Taman Sari Suwarna Residensi benar-benar menawarkan itu semua, Pak. Betul. Nah, ini yang menarik, proyeknya baru 1 tahun berjalan, Pak. Ya. Kurang lebih ya, hampir 1 tahun lebih. Untuk target, maksudnya proyek ini kira-kira sampai berapa tahap kira-kira untuk di Taman Sari Suwarna Residensi? Ya, kalau kami lihat memang proyeksi tergantung nanti pasar ya. Ya. Jadi respon pasar seperti apa. Tapi kalau kami sih menargetkan bahwa 5 sampai 6 tahun proyek ini sudah selesai gitu, sudah sold gitu ya. Nah, dengan harapan memang kondisi perekonomian kita semakin membaik, semoga kebutuhan atas rumah ini semakin tinggi. Kedepannya dengan konsep yang kami hadirkan juga akan mengakomodir itu gitu. Mengakomodir, dan ini tentu menghadapinya dengan optimisme yang tinggi, Pak. Pasti harus. Kalau saya sih yakin sekali Taman Sari Suwarna Residensi bukan karena lagi ngobrol, Pak. Maksudnya, tapi kan memang lihat nih, maksudnya di 2020 orang tuh kayaknya mau investasi tuh mikir ratusan kali, bukan 10 kali lagi, mungkin ratusan kali. Kaitannya dengan kenyamanan tadi, kita juga memilih vegetasi yang kita gunakan. Itu kan salah satunya. Tadi di depan kan saya bicara lokal gitu ya, local wisdom. Jadi semua ornamen-ornamen lokal yang bisa kita gunakan, vegetasi juga yang kita gunakan juga pandemiknya Sumatera. Oh, gitu ini khas Sumatera semua, Pak. Jadi kita menggunakan pohon tembesu namanya, itu kan pandemiknya Sumatera gitu ya. Kita menghadirkan itu. Terus pemilihan jenis tanaman juga yang nantinya mengeluarkan aroma wangi, yang tadi yang saya bilang kalau kita berada di rumah itu kita berasa berada di surga gitu. Iya. Jadi mencium aroma-aroma yang wangi dari jenis-jenis tanaman yang kita gunakan. Terus kita juga menggunakan motif songket yang kita pakai untuk di pintu utama kita gitu ya. Kemudian, iya benar-benar ada motif songket ya. Sama kita juga menggunakan material-material ataupun jenis-jenis yang memang premium yang kami gunakan di sini. Yang terbaik lah tentunya. Betul. Ya, untuk menghadirkan kenyamanan buat konsumen tentunya. Ya, karena konsumen itu adalah raja gitu ya. Rajanya, betul. Raja di Taman Sari Suwarna. Raja di Taman Sari Suwarna. Kapan lagi beli rumah di raja gitu, Pak. Nah, Pak, sebenarnya konsep rumahnya sendiri yang dipilih oleh, tadi kan Bapak udah ngomongin vegetasinya. Kalau konsep rumahnya sendiri ini apa, minimalis atau apa? Ya, memang berangkatnya dari kebutuhan pasar gitu ya. Pasar saat ini memang menghendaki rumah-rumah yang memang modern gitu ya. Modern, namun karena memang kita concernnya itu ke lokal, jadi modern kita kemas dengan bentukan lokal yang kita adopsi. Misalnya kita menggunakan atap itu bentukannya limas. Limas ini kan memang rumah khas Palembang itu kan limas gitu ya. Nah, kemudian kami juga menggunakan bukaan-bukaan yang lebar gitu ya. Karena kaitannya dengan sirkulasi udara yang kami pertimbangkan. Betul. Kemudian pencahayaan yang memang kami akomodir semua di situ gitu. Karena memang tadi saya waktu masuk ke rumah di Komplek Taman Sari Suwarna Residensi ini yang menarik perhatian itu memang pintu dan jendelanya gede-gede, Pak. Iya. Dan betul. Itu ya memang mungkin konsepnya juga kayak sekarang kan ya go greenan gitu lah. Go green. Nah, supaya nyaman sih intinya gitu kan Pak. Betul. Nah, kalau ngomongin luas rumah yang di belakang kita ini tipe berapa, Pak? Ini kalau kebetulan tipe 75 yang memang kita lengkapi dengan furniture gitu ya, yang sudah kita lengkapi dengan furniture. Tipe 75 kami ini memiliki 2 kamar yang sangat lumayan besar lah gitu ya, di atas dan di bawah gitu. Kemudian dia punya kamar mandi juga 2 gitu ya. Nah, di sini kita bisa merasakan nih kalau kita berada di dalam ruangan itu sangat nyaman kan. Betul. Karena angin itu bisa bebas gitu ya. Ya, sambil mendengarkan suara burung. Betul. Gitu kan. Santai sekali, memang waktu saya asri sekali bahasanya mungkin kayak gitu Pak ya. Nah, satu hal yang menarik juga nih Pak, saya baru teringat, Bapak tadi sebutin orang pengen rumah yang modern. Ya.
Dan salah satunya sekarang memang pilihan orang tuh nggak mau rumah yang terlalu gede sebenarnya. Ya. Pengennya maksudnya mungkin karena tadi udah hektik di tempat kerja, Betul. hektik di tempat bisnis. Jadi pengennya punya rumah yang compact lah bahasanya kayak gitu, Pak. Betul. Supaya lebih apa namanya? Ya lebih mudah ngurusnya. Kalau mungkin orang-orang tua kita dulu pengennya rumah yang gede. Gak ada yang salah dengan itu kan. Memang itu gak ada yang salah dengan rumah gede maksudnya. Tapi gaya hidup orang makin lama makin berubah. Ya. Ya itu tadi pengennya yang compact. Berarti Taman Sari Suara Residen ini sudah bisa menyiapkan itu semua, Pak ya? Ya, jadi tadi yang saya bilang bahwa ini dari kebutuhannya. Jadi kebutuhan konsumen itu seperti apa, terus kita kemas dalam unit-unit yang compact ini. Nah, kemudian kami berpikir bahwa interaksi sosial gitu ya, interaksi antar penghuni rumah gitu lebih baik dilakukan di luar rumah. Jadi mereka bisa lebih mendapatkan momen yang baik gitu ya. Mereka interaksi dengan alam, lingkungan gitu ya, untuk mengajarkan juga ke anak-anak mereka bahwa mereka harus melestarikan lingkungan, harus menjaga alam. Nah, itu semua kami kemas dalam satu desain yang memang sangat baik lah untuk kondisi saat ini seperti itu. Ya itu tadi balik lagi mengakomodir kebutuhan pasar. Betul. Gitu. Dan teman ngobrol juga yang lagi nyari rumah di kawasan yang premium, fasilitas gudang, sebenarnya nggak perlu ragu lagi. Pilih Taman Sari Suwana Residence. Pertama ya huniannya udah pasti enak, santai banget, asri sekali. Dan kedua juga dari developer yang punya track record sangat baik. Tentunya Pak ya. Nah Pak terakhir, saya nggak nanya Pak untuk yang terakhir, tapi mungkin Pak Eri silakan mungkin kasih closing statement nih. Untuk teman ngobrol mungkin juga lagi ada yang pilih-pilih rumah, lagi bingung, mungkin bisa meyakinkan calon pembeli Pak. Mungkin aja kayak gitu. Silakan Pak. Ya, kami selalu mengundang konsumen untuk hadir, datang langsung ke lokasi kami untuk langsung merasakan, langsung melihat apa yang kami berikan. Itu aja. Oh singkat sekali ini biasanya kalau itu suka panjang gitu kan. Nah kalau ada teman ngobrol yang mau datang langsung ke lokasi, marketing galerinya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kami buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya, ada sosial medianya juga Pak? Ya, sosial media kami itu di IG kami itu Taman Sari _Suwarna. Bisa langsung ke IG-nya, mungkin juga nanti di bawah ini tolong Mas Editor ditambahin nomor telepon. Mungkin nomor telepon marketing yang aja jelas Pak nanti nomor telepon ya pasti itu. Yang jelas jangan nomor rumahnya Pak Eri, nanti aja belakangan itu Pak. Baiklah Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Taman Sari Suwana Residence sudah undang kita ke sini di suasana yang sangat asri. Kemudian cuacanya juga mendukung nih Pak ya. Alhamdulillah. Suasananya adem walaupun musim kemarau, tapi pokoknya adem banget ya di sini. Kali kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga Taman Sari Suwana Residence bisa achieve semua targetnya Pak. Amin. Tentu saja huniannya makin cepat penuh tentunya Amin. Pak. Amin ya Dan tentu saja doa kita semua kayaknya sama Pak. Supaya pandemi ini cepat habis. Amin. Dan nanti kalau sepedaan ngajak saya Pak. Siap. Jadi buat teman ngobrol yang saat ini sedang menyaksikan dan tentu juga lagi nyari hunian yang di kawasan yang premium, tentunya lokasi yang strategis, fasilitas gudang dengan desain yang minimalis, yang compact, yang modern, dan juga nyari hunian yang tetap bisa menjaga interaksi sosial sesama penghuni rumah. Taman Sari Suwana Residence merupakan pilihan terbaik buat Anda semua. Dan mungkin ada yang mau datang, silakan langsung datang ke sini aja. Taman Sari Suwana Residence lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, di pinggir jalan, kelihatan Pak ya. Kelihatan langsung. Udah ada umbul-umbulnya, memang menarik perhatian. Kalau nggak salah ada marketing galeri juga Pak di Simpang Bandara, itu benar nggak? Iya, itu sementara. Oh, itu sementara. Nanti ke depannya akan pindah. Sekarang sudah pindah di sini. Oh, sudah ke sini semua ya? Yep. Oh, berarti nggak perlu kesana lagi, langsung sini aja. Langsung ke sini. Sambil lihat unitnya. Tentu saja dengan harga yang sebetulnya masih sangat terjangkau sekali. Karena gini, investasi rumah itu nggak boleh sembarangan Pak ya. Ya. Pilih yang terbaik, karena sudah pasti dapat yang terbaik di Taman Sari Suwana Residence. Dan tentu saja, saya Vano, akhir kata bersama dengan Pak Eri selaku General Manager Taman Sari Suwana Residence. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan. Akhir kata, tak ada gading antara retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!